Selamat pagi Bapak dan Ibu, kembali lagi bersama kami di Philip Morning Market Call, edisi Kamis 17 November 2022. Baik, untuk market map hari ini bisa kita lihat, mostly indeks-indeks di dunia melemah, indeks di US mengalami pelemahan, indeks di Eropa, yakni di Jerman dan di UK, FTSE dan DAX juga mengalami pelemahan. Untuk indeks di Asia hanya indeks Nikkei yang berasal dari Jepang saja yang menguat. Untuk HSI dari China melemah, STI dari Singapura melemah, dan untuk Indonesia sendiri IHSG juga mengalami pelemahan. Begitu juga dengan komoditas yang rata-rata mengalami pelemahan. WTI, Brent, coal, CPO, nikel, dan copper semuanya mengalami pelemahan. Dan pelemahan terbesar bisa kita lihat ada di nikel yang melemah hingga minus 10,13%. Untuk gold mengalami penguatan sebesar 0,03%. Itu juga dengan tin yang mengalami penguatan 1,06%. Untuk net foreign sale 16 November 2022, net foreign sale-nya ada di angka 1,37 triliun rupiah. Dengan kumulatif year to date-nya 61,35 triliun rupiah. Top 5 net foreign buy ada saham-saham UNTR, ITMG, AMRT, MDKA, dan ADRO. Untuk top 5 net foreign sell-nya ada BBCA, TLKM, BBRI, BMRI, BBNI. Didominasi oleh bank. Untuk IHSG kami prediksikan akan mengalami bearish moderate dengan support di angka Rp6.920 dan resistennya di angka Rp7.125. Untuk Wall Street overnight, saham berakhir lebih rendah dan imbal hasil treasury note 10 tahun turun 10 BPS menjadi 3,69%. Terus penjualan retail yang kuat meningkatkan ekspektasi Federal Reserve akan melanjutkan kenaikan suku bunga yang cenderung mengganggu pertumbuhan ekonomi di US. Dan untuk penjualan retail melonjak 1,3% month on month. Untuk year on year-nya penjualan retail meningkat 8,3%. Baik, untuk berita hari ini ada saham TRIS atau PT Trisula International Tbk yang membukukan peningkatan laba sebesar 320% year on year menjadi Rp51,65 miliar hingga akhir kuartal 3 2022. Selanjutnya ada saham ALMI atau PT Alumindo Light Metal Industry Tbk yang mencatatkan laba bersih sebesar 0,6 juta US dollar hingga kuartal 3 2022. Selanjutnya ada saham BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 106,14% year on year hingga menjadi Rp39,31 triliun hingga kuartal 3 2022. Baik, untuk rekomendasi teknikal kami hari ini ada saham BBNI dengan short term trend-nya dan medium trend-nya bullish dengan harga trade buy di angka 9.100. Target price pertama ada di 9.350 dan target price kedua ada di angka Rp9.475. Untuk stop loss-nya ada di angka Rp8.850.
Selanjutnya ada saham Suli dengan short term trend dan medium trend-nya itu bullish, trade buy di angka Rp145, target price 1 ada di angka Rp165, target price kedua ada di angka Rp177, dan stop loss ada di angka Rp125. Selanjutnya ada saham MIDI dengan short term dan medium trend-nya itu bullish, target buy di angka 3.050, target price 1 ada di 3.250, target price kedua ada di 3.420, dan stop loss di angka 2.850. Baik, sekian webinar dari kami. Jikalau Bapak Ibu ada pertanyaan seputar teknikal, dapat menuliskannya di kolom Q&A yang ada di box di atas atau di bawah layar Anda. Saya akan memberikan waktu 1 hingga 3 menit untuk Bapak Ibu dapat menuliskan pertanyaan seputar teknikal. Terima kasih.
Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di sesi yang kedua, ya, ini sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Ini dari Bapak Robertus Immanuel, yang SKT, Buka, dan WNVR, ya. Kita lihat terlebih dahulu untuk saham WSKT. Kita lihat bahwa pergerakan WSKT pada perdagangan kemarin ini ditutup melemah, ya, 0,43%, level 468, dan kalau kita lihat secara jangka pendek pergerakan WSKT ini berada di area downtrend, ya. Kalau kita tarik garis trendnya, ya, terlebih dahulu, ya, Bapak Ibu, bahwa pergerakan WSKT yang masih berada di area downtrend, juga dengan selain itu juga pergerakannya secara volume memang sedikit menipis, ya, dibanding perdagangan sebelumnya kalau kita lihat uh, secara volumenya. Dan untuk pergerakannya sendiri kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakan USKT sedang menguji level DMA 21-nya yang terdekat, ya. Jika yang misalkan berhasil menembus area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa cenderung menguat hingga mencapai ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya, ini berada di level 480, dan jika ia mampu bergerak hingga mencapai menembus area resisten pertama, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten keduanya, yang berada di level 495. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakan tidak mampu menembus level MA21 atau garis trendline support resistennya, maka yang terjadi adalah mungkin akan melemah terlebih dahulu dengan mencapai ke area support terdekatnya, ya, ini berada di level 480. Dan jika yang menembus sampai ke level supportnya di level pertama, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke level 455. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham Buka. Untuk saham Bukalapak, kita lihat, ya, Bapak Ibu, bahwa Bukalapak pada perdagangan kemarin dia berhasil ditutup menguat 0,65% di level 312. Penguatan ini ditopang juga ada aksi beli secara volume perdagangan kemarin ini meningkat, ya, sehingga kepada kenapa pada Bukalapak pada perdagangan kemarin itu ditutup menguat. Selain itu juga kalau kita lihat bahwa pergerakan Bukalapak ini secara jangka pendek pergerakannya juga sudah mulai berada di area uptrend, ya, kalau kita tarik garis. Saham Bukalapak ini juga pergerakannya sudah mulai berada di area uptrend, ya. Kita lihat, ya, Bapak Ibu. Dan selain itu secara indikator stokastiknya juga pergerakan dari Bukalapak ini juga masih bergerak naik, ya. Dan kemungkinan bisa bergerak hingga mencapai ke area overbought-nya. Jika ia misal berhasil mencapai area overbought-nya, maka kemungkinan masih bisa melanjutkan penguatan terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten pertamanya, ya, ini berada di level 320. Jika ia berhasil menembus sampai ke area level resisten pertama, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten kedua, yang ini berada di level 330. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan jika misalnya tidak mampu bergerak hingga mencapai ke area trend dan resistennya, maka kemungkinan juga akan bisa mengalami penurunan hingga mencapai ke level 300. Oke, selanjutnya ada saham Pegas. Saham Pegas, kita lihat, ya, bahwa pada perdagangan kemarin Pegas ini ditutup menguat tipis dengan membentuk pola doji, ya, kalau kita lihat pergerakannya setelah dia sempat mengalami penurunan selama 4 hari berturut-turut, dan kemarin dia berhasil menguat tipis dengan membentuk pola doji. Dan kalau kita lihat secara volumenya, ya, bahwa pada kemarin juga cukup mengalami penguatan yang jadi kenapa pada perdagangan kemarin Pegas juga ditutup menguat. Dan selain itu kalau kita lihat secara indikator stokastiknya bahwa pergerakan Pegas sudah mulai juga ada tanda-tanda penguatan dengan dikarenakan pola dari indikator stokastik Pegas ini juga telah membentuk pola golden cross, ya, yang berarti menandakan ada tanda-tanda kenaikan. Jadi kemungkinan jika misal pergerakan Pegas pada hari ini dibuka menguat,
maka yang terjadi ada penguatannya akan terlebih dahulu yaitu berada di level resistennya di level 1830. Untuk level resisten terdekatnya, jika ia mampu bergerak hingga mencapai level resisten tersebut, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten kedua, yang ini berada di level 1850. Dan untuk area supportnya juga kalau misalnya kita lihat, jika misalkan tidak pergerakan sepegas untuk titik supportnya, ya ini berada di level 1775 hingga mencapai ke area support kedua yaitu berada di level 1735. Oke, selanjutnya ada UNVR. Untuk saham Unilever, kita lihat bahwa pada pagi hari ini Unilever dibuka melemah, kita lihat kan 0,22%. Kita saat ini berada di 4.600. Kita lihat bahwa Unilever sendiri, kalau kita lihat pergerakannya saat ini sedang menguji level MA21-nya terdekat terlebih dahulu ya, jika misalkan pergerakan mampu bergerak hingga mencapai level melewati level MA21-nya, maka kemungkinan bisa menguat ya. Dan kalau kita lihat secara indikator stokastik bahwa pergerakan dari Unilever sendiri masih bergerak cukup naik ya, dengan di area positifnya. Dan kalau kita lihat pergerakannya juga sudah menembus area overbought, dan pergerakannya jika misalkan pergerakannya masih mampu berada di area overbought, maka kemungkinan bisa menguat. Jika misalkan pergerakannya menyilang ke bawah, maka kemungkinan pergerakan akan cenderung bisa mengalami koreksinya terlebih dahulu. Jadi untuk area titik support dan resistennya, kami perkirakan ya ini untuk titik resisten pertamanya dari Unilever, ya ini berada di level 4.650. Area resisten pertamanya, jika ia berhasil menembus area resisten pertama, kemungkinan bisa lanjutkan penguatan hingga mencapai ke level resisten keduanya, ini level 4.730. Dan untuk titik area supportnya juga perhatikan ya Bapak Ibu, jika misalkan pergerakan tidak mampu menguat, maka perhatikan jika ia masih menembus area support pertamanya di level 4.340, maka kemungkinan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support kedua, yang ini berada di level 4.445. Oke, selanjutnya ada saham Medco. Saham Medco boleh kita lihat bahwa pada pagi hari ini Medco dibuka melemah 1,29%, dan kita lihat bahwa pergerakan saat ini Medco memang akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu, dikarenakan kalau kita lihat pergerakan dari Medco secara komoditasnya sih mengalami penurunan ya, hingga saham Medco cenderung juga akan mengakibatkan saham-saham yang bergerak saham Medco ya, saham-saham yang berada di industri batu bara cenderung mengalami penurunan. Salah satunya adalah Medco. Jadi kemungkinan kalau kita lihat pergerakannya akan mengalami penurunan terlebih dahulu hingga ke area support terdekatnya, yaitu di level 1120 ya. Untuk level support pertamanya, jika ya menembus sampai level support pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support keduanya di level 1050. Oke, selanjutnya ada BBCA. Untuk saham BBCA, kita lihat pada pagi hari ini bahwa saham BBCA dibuka menguat ya. Dan pada hari ini juga kalau kita lihat pergerakan saham BBCA sedang menguji MA34 dan MA21-nya terlebih dahulu, setelah sempat pada perdagangan kemarin dia membentuk gap down bawah ya. Dan
Pada hari ini kita lihat sedang pergerakannya sedang menguji MA34 dan MA21. Jika misalkan pergerakannya pada hari ini bisa berhasil menguat atau menembus MA21-nya, maka kemungkinan pergerakan akan bisa cenderung menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten pertamanya di level 8.725 ya. Dan juga misal pergerakan tidak mampu hingga menembus area MA21-nya atau justru bergerak ke bawah menembus MA34, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support pertamanya di level 8.550. Dan untuk titik support keduanya ya ini berada di level 8.375. Oke, selanjutnya ada Pegas ya. Kita lihat saham Pegas. Untuk saham Pegas pada pagi hari ini, Pegas belum ada pergerakannya, masih sama. Dan kita lihat bahwa sebenarnya Pegas juga sudah kami berikan rekomendasi pada sebelumnya, sudah kami jelaskan ya untuk pergerakan Pegas ya. Jadi misalkan Bapak Ibu yang terlambat atau terlambat melewati penjelasan kami tadi, silakan nanti nonton ulang live YouTube kita nanti ya setelah jam webinar ini berakhir. Oke, kita lanjutkan saja untuk pertanyaan berikutnya. Ya, ini ada saham Goto ya. Kita lihat saham Goto. Untuk saham Goto, kita lihat bahwa pagi hari ini Goto dibuka melemah 0,92%. Dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan Goto secara jarak dekat sini sebenarnya sedang menguji MA34 ya. Terlebih pergerakannya setelah dia sempat mengalami penguatan pada perdagangan kemarin. Dan kalau kita lihat secara jangka pendek, pergerakan itu sendiri berada di area uptrend ya kalau kita lihat secara pendeknya ya untuk Goto ya. Dan untuk jika misalkan pergerakan Goto ini mampu bergerak menembus trendline resistennya, maka kemungkinan pergerakan akan bisa cenderung menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten pertamanya di level 225. Namun jika ia tidak mampu melewati garis trendline resistennya atau justru breakout ke bawah menembus garis MA34-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa mengalami koreksi atau pelemahan terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekat di level 210. Jika berhasil menembus area support pertama, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung mengalami penurunan kembali hingga mencapai ke level 198. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya ada Sido. Untuk saham Sido, pada pagi hari ini Sido bergerak dibuka menguat 0,65% dengan pergerakannya berhasil menembus MA 2134 dan 90-nya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Sido saat ini ya, cara pergerakannya sedang menguji level selanjutnya di MA 90 ya. Jika yang misalkan pergerakan mampu menembus sampai area MA 90, maka kemungkinan pergerakan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level resisten terdekat di level 780 ya. Jika berhasil menembus sampai ke level resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat hingga mencapai ke level 815. Namun jika misalkan tidak mampu bergerak hingga mencapai ke level resisten pertama, maka perhatikan untuk area supportnya. Ya ini berada di level 715 hingga mencapai ke titik area support keduanya, ya ini berada di level 680. Oke, selanjutnya ada saham ISA.
Pergerakan saham ISAT kita lihat bahwa pada pagi ini ISAT dibuka menguat 0,39% setelah dia sempat mengalami penurunan selama 3 hari berturut-turut, dan saat ini pergerakan ISAT sedang menguji ya level resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 6.540 ya. Jika ia berhasil menembus sampai ke level tersebut, maka kemungkinan pergerakannya bisa mencapai ke area resisten selanjutnya di level 6.670 ya. Dan untuk titik supportnya, jika misalkan pergerakan tidak mampu menembus area resisten pertama ya, maka kemungkinan bisa bergerak melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area titik support terdekatnya, yaitu di level 6.325 ya. Jika menembus support pertama yang maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support kedua, ya ini berada di level 6.115. Oke, selanjutnya ada SIDO. Oh, jadi SIDO sudah dibahas ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ini saham ISAT. Bisa juga sudah dibahas. Kita lanjutkan ke MDK ya. Pergerakan saham MDKA kita lihat pada pagi hari ini. MDKA dibuka turun 1,79% dan kita lihat bahwa pergerakan dari MDKA kami lihat kemungkinan akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Hal ini terlihat dari indikator stokastik yang pergerakannya sudah mulai membentuk pola dead cross ya dengan adanya penurunan. Selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat pergerakannya, secara sinyal MACD pergerakannya sudah mulai cenderung mengalami penurunan ya. Jadi kemungkinan pergerakan dari MDKA diperkirakan akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekat ya ini berada di level 4.300. Jika ya bergerak hingga mencapai support pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support kedua, ya ini berada di level 4.160. Oke, selanjutnya ada saham SLIS. Saham SLIS, kita lihat bahwa pergerakan secara trendline-nya ya Bapak Ibu, bahwa memang secara trendline pergerakan SLIS ini bergerak berada di area downtrend. Nah, kita tarik garisnya. Saat ini pergerakan dari saham SLIS berada di area downtrend. Dan selain itu juga pergerakan saham SLIS, volume juga sangat tipis sekali ya untuk pergerakannya, namun diperhatikan bahwa jika misalkan pergerakan saham Swiss ini secara jangka pendek tidak mampu menembus gerak hingga mencapai trendline resistennya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung mengalami penurunan kembali hingga mencapai ke area support terdekat di level 220. Jika ia berhasil menembus area support utamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support keduanya, ya ini berada di level 200 ya. Jadi diperhatikan ya Bapak, jika memiliki saham ini lebih baik diperhatikan terlebih dahulu untuk pergerakannya. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada BRMS. Saham BRMS kita lihat bahwa saat ini pergerakan saham BRMS bergerak kalau secara ini pergerakan cenderung akan melanjutkan penurunan ya terlebih dahulu dikarenakan secara indikator stokastiknya sih pergerakannya sudah berada di area oversold-nya ya, dan belum ada tanda-tanda kenaikan sinyal MACD juga kalau kita lihat pergerakannya
sudah mulai menyempit ke bawah ya, kemungkinan pergerakan cenderung bergerak ke area negatif, begitu juga indikator dari histogram LCD-nya yang sudah mulai cenderung bergerak ke area negatif, jadi kemungkinan pergerakan dari saham BRMS akan cenderung melanjutkan pelemahan terlebih dahulu hingga mencapai ke area supportnya yang berada di level 170 hingga mencapai ke area support keduanya ya ini berada di level 165. Selanjutnya ada Unilever ya. Tadi kita lihat sudah dibahas. Oke. Untuk saham Unilever tadi sudah dibahas ya Bapak Ibu, jika terlambat melewati dari penjelasan kami, saya akan nanti nonton tayangan ulang YouTube kita ya, karena kita akan upload webinar kita ini di YouTube Riset YouTube Sekuritas Indonesia. Oke, kita lanjutkan saja ya. Untuk pertanyaan berikutnya ada MPPA. Untuk MPPA, kita lihat bahwa hari ini pergerakan MPPA bergerak dibuka melemah 1,47%. Dan kalau kita lihat pergerakan MPPA sendiri, memang secara pergerakan akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu. Hal ini terlihat dari aksi jual ya, secara volumenya yang mulai turun. Dan selain itu dari indikator stokastiknya juga pergerakannya juga sudah mulai ada tanda penurunan setelah ia berhasil menembus area overbought, dan kemungkinan pergerakan area overboughtnya yang pergerakan dari sinyal stokastiknya sendiri kalau kita lihat cenderung sudah mulai ada tanda penurunan. Jika ia bergerak turun ke bawah menyerang ke bawah, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung penurunan ya. Jadi kemungkinan pergerakan MPPA memang akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai ke area support terdekat di level 175. Jika sampai ke area tersebut, maka kemungkinan pelemahannya akan melanjutkan hingga mencapai ke level support keduanya di level 160. Selanjutnya ada WAPO. Saham WAPO kita lihat ya Bapak Ibu, bahwa pergerakan WAPO ini sendiri pada pagi hari ini dibuka turun 1,06%. Dan kalau kita lihat pergerakan WAPO memang sempat mengalami kenaikan selama 4 hari berturut-turut, juga ditopang adanya volumenya yang juga meningkat ya. Dan pada hari ini kalau kita lihat pergerakan dari WAPO kemungkinan akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan adanya aksi jual ya, setelah memang pergerakannya cukup menguat selama 4 hari kebelakangan lalu ya. Dan juga kalau kita lihat secara indikator stokastik, bahwa pergerakan dari WAPO ini sudah berada di area overbought, dan kemungkinan pergerakan akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu ya. Jadi kemungkinan gerakan dari WAPO akan cenderung melemah atau mengalami koreksi terlebih dahulu hingga mencapai ke area support pertamanya, ya ini berada di level 180. Jika ia menembus sampai ke level support pertamanya, maka kemungkinan akan melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support keduanya, ya ini berada di level 170. Oke, selanjutnya ada TAPG. Pergerakan saham TAPG kita lihat bahwa saat ini pergerakannya masih sama pada pergerakan semalam ya, pada kemarin yang masih berada di level 660. Dan kalau kita lihat saat ini pergerakan TAPG kemungkinan masih akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu dikarenakan secara indikator stokastik pergerakannya kalau kita lihat sudah mulai membentuk pola dead cross ya, dengan menunjukkan adanya penurunan. Dan secara indikator MACD juga kalau kita lihat pergerakannya juga sinyal MACD-nya sudah mulai menurun berada di area negatifnya ya, begitu dari histogram MACD-nya yang masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan TAPG sendiri akan cenderung mengalami pelemahan hingga mencapai ke area support pertamanya di level 650. Jika yang menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan cenderung masih melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support keduanya yang di level
630. Oke, selanjutnya ada SMRA. Pergerakan SMRA sendiri, kalau kita lihat saat ini, bahwa SMRA dibuka menguat ya pada bagian ini 1,84%, dan kita lihat bahwa SMRA secara jangka pendek sedang menuju MA21-nya di terdekat terlebih dahulu ya, jika misalnya pergerakan mampu hingga mencapai menembus area MA21-nya, maka kemudian pergerakan akan bisa saja bisa menguat hingga mencapai ke level resisten pertama di level 570. Namun jika misalnya pergerakan tidak bergerak menembus area MA21, maka kemungkinan akan bisa mengalami penurunan mengikuti dari indikator stokastiknya yang memang cenderung pergerakan akan mengalami penurunan. Jadi kemungkinan kalau kita lihat titik support pertamanya ya ini berada di level 545, jika yang menembus area support pertamanya maka kemungkinan akan bergerak mengalami penurunan hingga mencapai ke area support kedua di level 535. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada MDKA ya. Kita lihat MDKA. Apakah pergerakan masih cukup oke atau tidak? Oke, kita lihat MDKA. Bahwa pada pagi hari ini MDKA bergerak turun ya, Bapak Ibu, 2,46%. Yang kalau kita lihat pergerakan MDKA, kemungkinan masih cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu dikarenakan dari indikator stokastik sinyalnya sudah mulai menunjukkan adanya penurunan dengan dia membentuk dead cross dan sudah mulai turun di area overbought-nya ya. Dan selain itu juga MACD-nya juga kalau kita lihat pergerakan dari sinyal MACD-nya yaitu mulai menyempit ke bawah ya. Jadi kemungkinan pergerakan dari MDK sendiri akan cenderung mengalami penurunan ya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Dan untuk area supportnya ini berada di level 4.300 hingga mencapai di level 4.165. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada Antam ya. Untuk saham Antam, bahwa pada pagi hari ini Antam bergerak melemah ya, 3,94% dengan bergerak gap down ya. Setelah sama ada kemarin Antam bergerak ARB, dan pada pagi hari ini pergerakannya cukup mengalami penurunan ya kembali ya. Dan kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakan Antam memang akan cenderung turun, masih melanjutkan penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke area supportnya yaitu di level 1900 ya. Dan penurunan juga jika yang berhasil menembus ada support pertama maka kemungkinan akan bisa mengalami penurunan lanjutan hingga mencapai ke level 1830. Jadi untuk Bapak Ibu lebih baik diperhatikan terlebih dahulu ya untuk saham Antam, karena kan secara teknikal pergerakannya memang akan cenderung masih melanjutkan penurunan yang dengan ditopang indikator stokastiknya yang pergerakannya masih untuk mengalami penurunan dengan membentuk pola dead cross. Jadi belum ada tanda-tanda kenaikan dari saham Antam sendiri. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada BABP ya. Untuk saham BABP, bahwa pada pagi hari ini pergerakan BABP bergerak di muka menguat 1,64%, dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan BABP sedang berada di atas MA90-nya. Jika misalnya pergerakan mampu bertahan di atas MA90, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa menguat hingga mencapai ke area resisten terdekat level 130. Namun jika ia tidak berhasil bertahan di atas MA90-nya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai ke area supportnya level 120. Jika menembus sampai ke area support utamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penurunan hingga mencapai ke level 115. Oke,
Selanjutnya ada saham CTRA. Kita lihat CTRA-nya. Pergerakan CTRA pada pagi hari ini, CTRA dibuka menguat 1,08%, dan kalau kita lihat CTRA secara jangka pendek sedang menguji MA 34-nya setelah dia berhasil menembus MA 21, dan pada pagi hari ini dia bergerakan sedang menguji MA 34-nya. Jika misal pergerakannya mampu melewati garis MA 34-nya, maka kemungkinan pergerakan DCR bisa menguat hingga mencapai ke area resistennya di level 950. Namun jika tidak mampu menembus area 34-nya, maka mungkin pergerakannya akan cenderung bisa turun hingga level support di level 920. Oke, selanjutnya ada RMKE. Untuk pergerakan RMKE ya pada pagi hari ini, bahwa RMKE saat ini pergerakannya dibuka menguat 0,53%, dan kalau kita lihat bahwa pergerakan RMKE sendiri sedang menguji kembali di MA 34 ya, dan 21-nya ya, jika misalkan pergerakan masih atau bisa menguat berjalan hingga menembus area MA 21 dan MA 34-nya, maka mungkin pergerakan akan bisa mencapai ke level 990 ya untuk level resistennya. Namun jika ia tidak mampu mencapai ke area tersebut, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penurunan hingga mencapai ke area support pertamanya di level 890. Jika menembus area support pertamanya, maka kemungkinan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke level support kedua, yaitu di level 800. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ada Temas. Untuk saham Temas pada pagi hari ini kita lihat bahwa Temas pergerakannya masih sama dengan sebelumnya di level yang sama, di level 2080, dan kalau kita lihat pergerakan Temas jika misalnya bisa bergerak di buka menguat, mungkin pergerakan akan cenderung menguat terlebih dahulu, karena kalau kita lihat dari indikator stokastiknya, pergerakan Temas sendiri masih cukup baik ya, dengan dia setelah sempat mengalami golden cross dan pergerakannya masih berada naik, dan kemungkinan yang berhasil mencari Oktober kemungkinan akan cenderung bisa menguat ya. Dan selain dari indikator stokastik, kita lihat dari indikator MACD-nya bahwa pergerakannya juga sudah masih berada di area positif dengan pergerakan dari sinyal MACD yang pergerakannya naik ke area positifnya. Begitu juga dengan ini histogram MACD-nya yang pergerakannya berada di area positif, walaupun secara volume histogramnya masih sama ya dengan pergerakan sebelum-sebelumnya. Jadi untuk titik area resisten pertamanya Temas, jika ya berhasil dibuka, kemungkinan akan bergerak terlebih dahulu di level resistennya di level 2160. Jika yang mampu bergerak hingga mencapai area resisten pertama, maka kemungkinan akan mencapai area resisten kedua di level 2250. Dan untuk titik support juga tetap kami berikan jika yang tidak mampu produknya mencapai level yang pertama atau memberi outcome tembus ke area MA 90-nya ya, kemungkinan akan cenderung bisa turun hingga mencapai ke level 1980. Oke, selanjutnya ada Inco ya. Inco itu sudah diberitahu belum? Kita lihat lebih dahulu. Oke, ternyata belum. Kita lihat untuk pergerakan Inco bahwa saat ini Inco bergerak turun juga ya, 3%-an. Dan kita lihat bahwa pada pagi hari ini Inco dibuka gap down setelah pergerakan dari saham batubara yang juga mengalami penurunan yang pada pagi hari ini. Dan selain itu pergerakan dari Inco secara indikator stokastiki memang mengalami penurunan, dengan kita lihat pergerakannya dia juga membentuk pola dead cross ya. Dan secara volume juga kalau kita lihat pergerakannya
juga akumulasi sel ya, untuk pergerakan sel volume yang pada hari ini semakin hari semakin pergerakan volume yang makin menurun, dan kemungkinan pergerakan dari sel itu akan cenderung mengalami penurunan di titik area support terdekatnya di level 6.880 jika ia menembus hingga mencapai ke area support utamanya, maka kemungkinan pergerakan akan cenderung melemah hingga mencapai ke level 6.615. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham PNLF. Untuk saham PNLF, kita lihat bahwa pada pagi hari ini PNLF dibuka melesat ya 5,58% pada pagi hari ini di level 1454, dan kalau kita lihat pergerakan PNL memang sudah mulai ada tanda kenaikan dikarenakan indikator stokastiknya yang pergerakannya sudah membentuk pola golden cross ya, yang menjelang ke atas. Jika ya berhasil menembus ke area level 40-nya, maka kemungkinan pergerakan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke area resisten terdekatnya, atau ini berada di level 485 ya. Jika ia berhasil menembus hal tersebut, level pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level 530. Oke, selanjutnya ada saham bank. Untuk saham bank Aladin Syariah, kita lihat bahwa pada pagi hari ini saham bank bergerak dibuka menguat 3%-an, dan kalau kita lihat di sini ya Bapak Ibu, saham Bank Aladin sendiri berhasil sudah menembus level MA21 dan MA34-nya, dan di saat ini dia sedang menguji MA kembali di MA90 ini berjaya. Jika ia berhasil menembus area tersebut, maka kemungkinan konfirmasinya adalah pergerakannya bisa mencapai ke area resisten selanjutnya di level 1635 ya, untuk pergerakan saham membentuk, dan untuk titik supportnya jika misalnya pergerakannya gerak tidak berhasil mencapai ke area resisten pertamanya atau resisten terdekatnya, maka kemungkinan akan bergerak bisa melemah hingga mencapai ke level 1360. Oke, selanjutnya ada saham Aces ya. Kita lihat saham Aces. Untuk saham Aces, bahwa pada pagi hari ini pergerakan Aces bergerak dibuka menguat 3,74%, dan kalau kita lihat pergerakan Aces sendiri kemungkinan akan cenderung bisa menguat terlebih dahulu. Hal ini terlihat dari tingkat volumenya yang sudah mulai ada peningkatannya, dan secara indikator stokastik juga kalau kita lihat pergerakannya pada pagi hari ini juga sudah mulai membentuk pola golden cross, yang berarti ada tanda-tanda kenaikan ya untuk pergerakan saham Aces. Jadi kemungkinan pergerakan saham Aces akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke level area resisten pertama di level 570. Jika ia mampu menembus sampai level resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakan akan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level 600 ya untuk saham Aceh. Oke, selanjutnya ada PNBN ya, kita lihat. Untuk saham PNBN, kita lihat bahwa pagi hari ini PNBN bergerak di buka menguat 4,50%, dan kalau kita lihat pergerakan dari PNBN saat ini dia sudah berhasil menembus MA90-nya ya, di menembus MA90-nya, dan saat ini pergerakannya selanjutnya di MA21 dan MA34-nya ya. Dan jika kalau kita lihat secara indikator stokastik bahwa juga pergerakan PNBN ini juga sudah mulai untuk pola golden cross, yang menunjukkan adanya tanda-tanda kenaikan itu, kemungkinan pergerakan PNBN akan bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai ke area resisten terdekat di level 2200. Jika yang mampu menembus sampai area resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya akan cenderung bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level resisten berikutnya ya, ini berada di level 2300.
60. Oke, selanjutnya ada saham Wood. Kita lihat saham Wood pada pagi ini belum ada pergerakan ya, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat saham Wood saat ini pergerakannya sedang menguji MA21. Jika misal pergerakan dibuka menguat, maka kemungkinan pergerakan dari Wood bisa mencapai ke area resisten terdekat di level 415. Namun jika ia tidak mampu bergerak yang mencapai ke area 40 di level resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakan cenderung bisa mengalami penurunan terlebih dahulu hingga mencapai di level 385 ya untuk pergerakan saham Gold. Dan kita lanjutkan saham berikutnya ada MNCN ya. Kita lihat pergerakan MNCN ya, kita lihat bahwa saat ini juga pergerakan MNCN belum ada pergerakan dan pergerakan masih berada di level yang sama pada pergerakan sebelumnya di level 815. Dan kalau kita lihat secara indikator MNCN kemungkinan akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu dikarenakan pergerakan indikator stokastiknya yang sudah mulai jika adanya penurunan yang jika belum area overshot, maka kemungkinan pergerakannya akan bisa penurunan hingga mencapai area support utamanya di level 800 ya. Jika yang menembus area support utamanya, maka kemungkinan pergerakan dari MSCI bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai level 775. Dan untuk titik area resistennya juga tetap kami berikan jika misalnya pergerakan MSCI bisa membaikkan keadaan dengan dia menembus area uji level di MA21 dan M34 nya, maka kemungkinan pergerakan bisa mencapai ke level resisten terdekat di level 830. Dan selanjutnya ada saham AMRT ya. Kita lihat untuk AMRT pada pagi hari ini AMRT bergerak turun 1,06% setelah dia sempat mengalami kenaikan selama 3 hari berturut-turut ya untuk pergerakan AMRT. Jadi kemungkinan pergerakan saat ini AMRT akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu hingga mencapai di level 2760. Jika yang menembus tersebut, maka kemungkinan pergerakan akan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke area support kedua di level 2650 ya. Namun jika misalkan pergerakannya MLT bisa memberikan dengan menguat, maka kemungkinan pergerakan dari MLT bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai ke level resisten pertama di level 2900. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada pagi hari ini. AMT sebagai penutupan kita. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kita pagi hari ini hingga akhir sesi berlangsung ya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Karena memang adanya keterbatasan waktu, namun jangan berkecil hati karena kita hadir setiap Senin sampai Jumat di pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum kesempatan ditanya, jawabannya pertanyaan belum sempat dijawab, silakan tanya di keesokan harinya. Oke, cukup sekian pada pagi hari ini. Sampai jumpa di keesokan harinya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.